Shalom, saudara. Video saya kali ini akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu perpuluhan. Saya melihat di YouTube yang beredar bahwa perpuluhan sudah banyak dikaji oleh para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Namun akhir-akhir ini, setelah adanya masyarakat bekerja dari rumah, maka kesempatan juga para hamba-hamba Tuhan mengkreativitaskan dirinya, mengeksplor dirinya, mengkaji tentang perpuluhan ini. Sehingga ada kadangkala pandangan-pandangan gereja tentang perpuluhan itu yang pro, setuju perpuluhan, dan ada yang kontra, tidak setuju dengan perpuluhan. Nah, oleh karena itu, video saya kali ini akan menjadi satu masukan, mungkin yang boleh dikatakan bisa menambah pemahaman kita, ya, menambah pengetahuan kita tentang perpuluhan. Nah, oleh karena itu, isi keseluruhan pembahasan saya tentang persepuluhan itu saya akan bahas dari keseluruhan kata perpuluhan yang dibahas dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memulai membahas kata perpuluhan dari sisi kajian katanya, kata atau kalimatnya. Kalau dalam bahasa modern kerennya disebut adalah etimologinya. Dan kajian etimologinya saya akan ambil dari kata Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata 1/10 dalam bahasa Ibrani adalah ma'aser. Ma'aser adalah kata dasarnya, dan dia memiliki kata secara plural, yaitu mahasar, yang artinya adalah taiti atau berzakat, dan ada juga tenth part atau bagian ke-10. Kata bagian ke-10 ini nanti kita akan bahas dalam ayat imamat, yaitu artinya hitungan ke-10. Jadi kalau disebut 1/10 itu sebenarnya adalah jikalau dihitung dari keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka yang ke-10 itu, ya, ada satu yang harus diberikan, itulah namanya persepuluhan. Baik itu benda, baik itu binatang atau hasil apapun, dihitung dari hitungan itu. Nah, oleh karena itu, dalam bentuk plural juga ada yang disebut dengan tithing atau persepuluhan, dan juga disebut dengan payment of a tenth part. Artinya membayar bagian dari ke-10 atau dari hasilnya hitungan ke-10 tadi. Oleh karena itu, kalau kita artikan definisi persepuluhan adalah kata perpuluhan itu adalah 1/10 itu adalah harta yang dikeluarkan dalam bentuk benda, ya, dalam bentuk benda jamak secara plural, diberikan kepada yang berhak menerima dengan jumlah bagian ke-10 atau hitungan ke-10. Jadi dari hitungan ke-10 itu satu yang harus dibayarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima, dan itulah yang disebut dengan 1/10 atau perpuluhan. Dari sisi etimologi ini bisa memberikan kita suatu pemahaman bahwa, membantu kita memiliki pemikiran bahwa sebenarnya 1/10 itu adalah hitungan persentase atau dari
benda atau barang atau penghasilan dari hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dari 10 itu 1 diberikan kepada yang berhak memberikan. Itu dalam kajian secara etimologi. Nah, sekarang kita akan lihat pemahaman-pemahaman perpuluhan itu secara kontekstual di dalam penulisan Alkitab, khususnya tadi di dalam bagaimana Abraham memberikan perpuluhan. Oleh karena itu, supaya kita paham apa pesan yang akan kita dapat dari pemahaman tentang perpuluhan dari apa yang dilakukan oleh Abraham, mari kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 14 ayat 16 sampai 20. Tadi ayat 20 ini saya sudah baca karena ada kata perpuluhannya. Tapi kita akan lihat latar belakang secara analisa teks, apa sih sebenarnya pesan dari Kejadian pasal 14 ayat 16 sampai ke 20 tentang makna dan arti perpuluhan itu tersebut, tujuan dan maksud dari persepuluhan tersebut. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 14 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberikan Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita akan melihat ada tokoh yang kita perlu pelajari, yaitu Abraham, baru yang kedua Melkisedek, baru yang ketiga nanti bagaimana Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Suatu pertanyaan bagi kita, apa hubungannya Alkitab mencatat Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek? Namun sebelum kita membahas ini, kita mau telusuri dulu saudara, kenapa hal ini bisa terjadi. Singkat cerita begini, Abraham punya ponakan yang bernama Lot, tinggal di Sodom dan Gomora. Di sana ada beberapa raja. Sehingga ponakan Abraham yang bernama Lot itu juga dibawa kerajaan Sodom, yaitu ada yang namanya lembah raja. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, singkat cerita, Sodom dan Gomora dijajah oleh Raja Kedorlaomer. Kerajaan ini terdiri dari 5 kalau nggak salah, sehingga mereka memeraih kerajaan Sodom dan Gomora. Akhirnya Sodom dan Gomora dikalahkan dan dijarahlah semua barang-barang dan hartanya, termasuk barang-barang dan harta ponakannya Abraham, yaitu Lot. Singkat cerita, ketika kabar ini dikasih tahu sama Abraham, dan Abraham tahu bahwa ponakannya, termasuk daerah tempat tinggal ponakannya, daerah Sodom dan Gomora dikalahkan, maka dia mengumpulkan beberapa raja untuk melawan Raja Kedorlaomer. Singkat cerita, dia kalahkan dan barang-barangnya yang dirampas oleh Raja Kedorlaomer itu diambil lagi sama Abraham. Dan pada saat dia kembali, dia disongsong saudara. Tetapi ada satu sosok pribadi yang muncul dalam kisah itu, yang mana menyongsong Abraham, yaitu namanya Melkisedek. Kalau kita lihat Melkisedek ini, historikalnya, sejarahnya dari mana asalnya,
Secara implisit kita tidak tahu. Tetapi ada penjelasan dari Ibrani, tapi nanti ini kita kaji juga. Hanya dikatakan di dalam analisa tentang Melkisedek, Melkisedek itu adalah seorang Raja Salem. Selain itu juga dia punya jabatan imam Allah yang paling tinggi. Dia adalah imam yang hidup di zaman Abraham dan disebut dia sebagai Raja Kebenaran. Saudara, berarti ada hal yang perlu kita pahami dari yang namanya Melkisedek sehingga Abraham memberikan persepuluhan kepada dia, yaitu bahwa Melkisedek adalah sosok pribadi punya jabatan sebagai imam. Kata imam inilah yang sebenarnya kita perlu pahami sebagai bagian yang penting mengapa Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Dan kata imam ini akan terus berlangsung difungsikan sebagai pelayan-pelayan yang diartikan yang layak menerima perpuluhan baik dari konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita akan kaji nanti sampai kepada perjanjian baru di dalam kitab Ibrani pasal 7. Jadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Abraham memberikan perpuluhan? Karena Melkisedek adalah imam. Dia adalah Raja Kebenaran. Dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Sudah menjadi patokan bahwa kepada imam harus ada yang dipersembahkan. Kenapa harus kepada Melkisedek? Kenapa tidak ke gereja? Kenapa tidak ke bait Allah? Kenapa tidak kepada rumah? Karena zaman itu belum ada bait Allah, belum ada tempat di mana disebut sebagai tempat orang beribadah. Di zaman itu kalau boleh saya katakan masih zaman batu. Orang tinggal aja bisa masih berpindah-pindah. Namun Melkisedek ini memiliki jabatan sebagai imam. Inilah sebenarnya esensi yang nanti akan terus kita pahami bahwa perpuluhan itu diberikan kepada orang yang menjabat sebagai imam. Tentu imam ini memiliki kriteria. Dia adalah orang yang benar. Dia adalah yang melayani. Dia adalah orang yang tahu tentang Allah. Dia adalah orang yang bekerja di bidang pelayanan rohani. Karena dari definisi kata Melkisedek itulah pribadinya. Seorang raja dari Salem atau Yerusalem, raja kedamaian, imam yang maha tinggi. Inilah sebenarnya prinsip yang pertama. Mengapa perlu diberikan perpuluhan? Jadi dari informasi ini kita bisa tangkap bahwa perpuluhan diberikan adalah berkaitan dengan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu kepada imam. Nah, oleh sebab itu, hitungan dari 1/10, 1, 2, 3 sampai 10, dari 10 itu ada 1 harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di zaman itu yang berhak menerimanya adalah Melkisedek. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya bisa temukan analisa yang lebih luas. Kajian-kajian saya tentang Kejadian pasal 14 dari ayat yang ke 16 sampai 20 tentang Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Oleh karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi masalah perpuluhan yang kita lihat dari contoh ini adalah bahwa Abraham dan memberikan perpuluhan itu karena memang diberikan kepada imam. Waktu itu belum diberikan kepada rumah Tuhan. Tetapi kajian ini nanti terus akan kita bahas sesuai dengan konteks Alkitab, di mana Alkitab menulis tentang kaitan dengan kata perpuluhan tersebut. Itu yang pertama.
Sekarang kita akan lihat kajian yang kedua mengenai kata perpuluhan dari apa yang diberikan oleh Yakub dan yang dicatat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 22. Saudara, kalau kita baca semua Kejadian pasal 28 ayat 22 ini terlalu banyak ceritanya. Tetapi saya akan baca ayat 22 saja. Ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita lihat ayat ini, maka kita perlu pelajari dulu kenapa ayat ini dikatakan, kenapa ayat ini keluar, kenapa Yakub mengungkapkan ayat 22 ini sebagai kaitannya untuk berbicara tentang kajian mengenai perpuluhan. Singkat cerita begini, saudara. Suatu ketika Yakub sudah musuhan dengan Esau, kakaknya, akhirnya Esau berikhtiar untuk, sebenarnya kalau saya melihat itu klarifikasi tentang hak kesulungan, kenapa dia harus ambil hak berkat dari bapaknya Ishak, kenapa dia ambil. Singkat cerita, Esau ingin mengklarifikasi, tetapi dia sudah takut duluan sebab mamanya sangat khawatir, takutnya emosinya Esau tidak terkendali. Lalu mamanya menyuruh supaya Esau pergi saja ke rumah saudaranya. Akhirnya singkat cerita, di dalam perjalanan ketika dia pergi dan kabur, kalau boleh saya katakan dia jadi buronan, ya. Dia kabur dan pergi dari rumah orang tuanya, menghindar dari Esau. Maka di perjalanan tibalah dia waktu sore menjelang malam, kelelahan dan tidur, dan ketika dia tidur di sana bermimpilah dia. Ketika dia bermimpi, maka ada suatu keajaiban yang luar biasa di dalam Kejadian pasal 28 ayat 22 itu. Dikatakan di sana, saudara, bahwa ketika dia bermimpi, apa yang terjadi? Yakub sangat kagum. Dia sangat merasa ketakutan. Dia melihat situasi di dalam mimpi itu kedahsyatan yang luar biasa. Dia merasa bahwa di tempat ini, di mana dia bermimpi, bahwa di situ adalah rumah Allah. Dia beranggapan tempat di mana dia bermimpi itu pintu gerbang surga. Itu anggapan dia. Tetapi saudara, ketika dia bermimpi, muncullah sebuah nazar dalam doanya dia. Di dalam ayat 20 dan ayat 21 dikatakan begini. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepada aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, sebenarnya kalimat yang kita baca ini adalah sebuah peristiwa yang akan bisa terjadi kemudian. Hal ini masih sebuah wacana, sebuah rencana, sebuah keinginan dari Yakub, di mana oleh karena mimpi yang begitu dahsyat itu, dia merindukan suatu kala membangun rumah Tuhan, membangun di sana rumah Tuhan,
dan dia berjanji suatu kelak kalau dia diberkati, maka dia akan mempersembahkan 1/10 dari berkat-berkat penghasilan. Saudara, apa yang kita maknai dari kisah ini? Artinya 1/10 adalah satu informasi dari Yakub kepada kita, memang harus diberikan ke rumah Tuhan. Sekarang banyak gereja punya konsep bahwa perpuluhan dikatakan tidak perlu diberikan ke gereja. Aneh. Dari dua informasi ini, kita sudah mulai dibukakan wawasan bahwa perpuluhan itu memang harus kepada imam yang berkaitan dengan tugas sebagai pelayan dan raja kebenaran Melkisedek. Dan poin yang kedua, bahwa perpuluhan harus dipersembahkan ke rumah Tuhan. Sekarang gereja banyak yang pro kontra tentang perpuluhan. Akhirnya mereka salah mengartikan oleh karena hanya melihat dari situasional di dalam gereja, yang mungkin banyak gereja diberkati oleh perpuluhan. Lalu ada banyak gereja tidak memaksimalkan, tidak memfungsikan, tidak melaksanakan teknis keuangan dalam konsep perpuluhan itu dengan benar di gereja. Akhirnya orang kecewa. Pendeta pun, ahli teologi, orang yang melayani Tuhan, penginjil, pengkhotbah sering mereka merendahkan gereja, merendahkan pendeta yang menerima perpuluhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Yakub saja yang masih belum jelas untuk memberikan perpuluhan, dia sudah punya wacana, gambaran, pemikiran, nazar, janji, di mana kelak dia akan bangun bait Allah, rumah Tuhan. Dan dia berjanji ke rumah Tuhan yang dibangun itu harus dia persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Jadi dari dua kajian ini kita sudah dapat informasi perpuluhan harus diberikan kepada gereja, ke rumah Tuhan. Dan yang kedua, perpuluhan harus menjadi milik imam. Imam yang bekerja, imam yang melayani, imam yang ambil bagian di dalam tugas-tugas pelayanan. Nanti kita akan kembangkan pengertian perpuluhan ini lebih luas lagi, lebih detail dari apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan Alkitab tentang perpuluhan. Jadi Yakub dan Abraham, mereka sebenarnya mengajarkan kepada saudara dan saya tentang perpuluhan yang benar. Di mana harus ditempatkan perpuluhan ini, kemana harus diberikan perpuluhan tersebut. Jangan pernah saudara memberikan kepada perpuluhan langsung kepada orang miskin, langsung kepada janda-janda. Salah. Yang pertama harus kepada gereja, rumah Tuhan. Yang kedua kepada imam. Baru yang ketiga, nanti kita akan bahas. Ada kaitannya pengelolaan keuangan di dalam gereja. Supaya saudara dan saya tidak tersesat dalam hal memahami firman Tuhan. Saya membahas ini, saya tidak terlalu banyak mengambil buku-buku referensi, acuan, dogma, dan doktrin teologi gereja tertentu. Tetapi saya menganalisa dari sisi firman Tuhan dan murni back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat bagian yang ketiga. Kalau bagian yang pertama tadi berbicara tentang Abraham, bagian yang kedua tadi berbicara tentang Yakub. Sekarang kita akan lihat bagian yang ketiga, apa yang dibahas di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 22. Ini agak banyak ya. Ulangan 14 ayat 22, saya akan baca sampai ayat 29. Kalaupun mungkin saya tidak baca semua. Tapi nggak apa-apa, kita baca biar kita paham. Ulangan pasal 14 ayat 22. Saya suka kajian analisa teks. Kata per kata saya kaji. Mari kita baca Ulangan pasal 14 ayat 22, demikian firman Tuhan. Harus engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya
untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Saudara, dari dua ayat 22 dan 23 saya mau jelaskan satu persatu sesuai dengan kata-kata dan kalimatnya. Demikian dikatakan, haruslah engkau benar-benar. Artinya benar-benar adalah harus di dalam pemahaman kebenaran. Pemahaman kebenaran apa yang dimaksud? Yaitu mengenai perpuluhan, di mana harus memberikan persepuluhan atau perpuluhan itu dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Saudara tahukah maksudnya yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun? Dahulu kala penghasilan orang itu dihitung per tahun. Baik gandum entah apa. Saya aja waktu zaman saya kecil, saudara, di kampung saya penghasilan itu menghasilkan padi itu per setengah tahun. Sekarang kalau saya dengar menghasilkan padi itu sudah per 3 bulan. Jadi dulu kita panen itu sekali setahun, saudara. 6 bulan mempersiapkan persamaian sampai menanam, sampai panen. Selama 6 bulan lagi itu sawah dibiarkan sampai mungkin banjir, rumput banyak, nanti itu akan dipacu, baru nanti setelah 6 bulan baru ditanamin lagi. Jadi menghasilkan pertanian itu hanya sekali setahun. Saya bisa tangkap apa yang dimaksud oleh Alkitab ini karena saya orang kampung dan paham. Sehingga persembahan persepuluhan dari hasil pertanian itu harus diberikan sekali setahun. Ada orang salah tafsir, kalau begitu kita memberikan persepuluhan sekali setahun dong. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Nah, prinsip ini dulu kita harus pahami dulu, bahwa persepuluhan diberikan sesuai dengan hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Itu konteks pertanian di dalam zaman kitab Ulangan. Nah, baru ayat yang ke-23 dikatakan, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Saudara tahu apa yang dimaksud di sini, bahwa perpuluhan diberikan itu harus kepada satu tempat. Kenapa? Karena di sana dikatakan di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya. Kata di tempat yang akan dipilihnya itu berkaitan dengan untuk membuat namanya. Itu berkaitan dengan rumah Tuhan, tempat ibadah, di mana tempat ibadah tersebut nama Tuhan ada. Lalu harus mereka mempersembahkan, lihat, persepuluhan dari apa saja? Gandum, anggur, minyakmu, anak-anak sulung lembu sapimu, kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Ternyata di dalam Ulangan ini diajarkan kepada saudara dan saya, memberikan persepuluhan adalah kita belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Jadi saya mau katakan dari ayat ini menjelaskan memberi persepuluhan adalah bagaimana saudara dan saya memberi persembahan persepuluhan itu adalah wujud mengejawantahkan, merefleksikan sikap saudara dan saya takut akan Tuhan. Jadi saya boleh katakan orang yang memberikan persepuluhan itu adalah orang-orang yang ciri-ciri takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana Pak Pendeta, saya belum memberikan persepuluhan? Ya, belajarlah takut akan Tuhan. Belajarlah memberi persepuluhan. Maka engkau adalah kategori orang-orang yang belajar selalu takut akan Tuhan.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita kaji lagi ayat 24, ayat 25 dikatakan di sana, apabila dalam hal engkau diberkati. Lihat, memang saudara, seseorang yang mau memberi persepuluhan itu harus ada dasarnya apabila engkau diberkati. Makanya saudara tidak heran kalau kita pendeta hamba Tuhan sering bilang, kalau engkau sudah diberkati jangan lupa memberi persepuluhan. Memang prinsipnya harus diberkati. Ya kalau saudara nggak diberkati, bagaimana saudara memberikan persepuluhan? Hanya mungkin nilai berkat itu berbeda-beda. Ada seseorang berkatnya besar, ada seseorang berkatnya kecil. Tetapi besar atau kecil, intinya adalah 1/10. Kalau engkau besar, ya besar juga 1/10. Kalau engkau kecil, kecil juga 1/10. Tetapi intinya, apabila dalam engkau diberkati Tuhan, harus ada hasil. Itu berkat, saudara. Hasil ladang, hasil beternak, hasil dari pekerjaan di zaman konteks ulangan ini harus ada. Malah diatur di sini, ketika mereka jauh dari rumah Tuhan, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya dari hasil-hasil itu, saudara. Karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya, artinya tempat rumah Tuhan yang disediakan itu terlalu jauh dari tempatmu. Ayat 25 dikatakan begini, maka haruslah engkau menguangkannya, menukarkannya menjadi uang. Kalau itu disebut tadi gandum, anak lembus, anak sulung dari lembu, kambing domba, mungkin terlalu berat dibawanya, uangkan, saudara. Bahkan dikatakan di sana, untuk menunggu nanti kamu akan bawa, bahkan dikatakan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allah. Dibungkus, saudara. Kalau memang terlalu berat membawa kambing domba, uangkan. Kalau zaman itu mungkin belum uang emas kali, belum ada kertas, benda-benda berharga. Sampai sedemikian detail hal bagaimana mengelola keuangan jemaat umat Tuhan di dalam hal bagaimana mereka diajarkan tentang memberi persepuluhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang sering kali gereja tidak mengangkat, tidak menjelaskan. Hamba Tuhan banyak hanya komentar pro dan kontra, analisanya, ilmunya, secara ilmiahnya dari biblikal, secara Alkitab tidak dikaji dengan dalam. Tetapi kalau kita lihat, baca ayat per ayat, sangat-sangat detail. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya melihat keseluruhan ulangan pasal 14 ayat 25, setelah sampai di tempat yang sudah dipilih Tuhan, atau gereja atau rumah Tuhan, dikatakan ayat 26, haruslah engkau membelanjakan uang itu yang disukai hatimu untuk lembu, sapi atau kambing domba, untuk anggur dan minum yang memabukkan. Aduh, ini kadang ada satu kalimat minuman yang memabukkan, yang mungkin maksudnya anggur lah, tapi jangan sampai mabuk. Itu bukan mengajarkan mabuk maksudnya. Atau apapun yang diinginkan hatimu, haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Coba lihat, saudara. Artinya seisi rumahmu bukan di rumahnya, tetapi ketika mereka di rumah Tuhan, keluarga-keluarga yang datang ke rumah Tuhan membawa persembahan persepuluhan itu dipersembahkan dulu. Baru ketika mereka mempersembahkan, dalam konteks ini mereka bisa menikmati itu. Di sana mereka bersukaria. Tentu setelah diserahkan dulu ke rumah Tuhan. Jangan dibawa uangnya lalu dihabiskan sendiri di situ. Dibawa dulu ke rumah Tuhan. Ya kalau boleh saya katakan sama seperti seringkali di gereja, termasuk di gereja saya. Jemaat Tuhan, besok kita makan bersama. Bawa semua makan makanannya. Ini bagian sayur, ini bagian ikan. Itu masih suka saudara di gereja saya. Karena gereja saya masih termasuk gereja tradisional maksudnya. Kita selalu membangun kebersamaan. Ya untuk kalangan gereja besar saudara, ya mungkin udah hokben, ya udah pesan-pesan, atau mungkin mereka udah nggak pernah seperti itu. Tapi gereja saya karena masih mungkin kecil, saudara, saya buat begitu. Minggu depan kita makan bersama. Siapa yang membawa ikan, sayur, buah-buahan dan sebagainya.
Bukan berarti ketika mereka membawa buah-buahan sayur-sayuran atau apapun, lalu mereka sendiri makan makanannya, tidak. Yang saya artikan dari ayat ini, diserahkan dulu ke rumah Tuhan. Baru setelah diserahkan, petugas mengelolanya. Baru mereka makan bersama. Itu sampai sedemikian. Lalu mereka dikatakan bersukacita di sana. Jadi saya mau boleh katakan, persepuluhan itu sebenarnya adalah memperkuat keberadaan rumah Tuhan atau gereja atau pelayanan, memperkuat keberadaan pelayanan hamba-hamba Tuhan atau imam. Selain itu juga memperkuat kebersamaan. Nanti kita akan bahas, saudara, sejauh mana kebersamaan itu akan muncul ketika persepuluhan diberikan. Saudara, maka dikatakan di dalam ayat 27, juga orang Lewi yang akan diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotakmu. Lihat saudara, kenapa disebut per 3 tahun? Karena memang jauh. Jikalau jauh ya, itu kaitannya dengan jauh. Tapi dikatakan di sana jangan lupa kepada orang Lewi. Tahukah saudara kenapa sih sebenarnya di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Imamat, Keluaran, Bilangan, khususnya kaitannya dengan orang Lewi? Karena orang Lewi, nama Lewi itu adalah memang imam yang dipercayakan menangani pelayanan. Kalau saya boleh katakan satu urut dengan Imam Melkisedek jabatannya. Jadi yang jelas di sini imam di sini adalah orang Lewi. Bukan dari suku Yehuda, bukan dari suku Dan, bukan dari suku Ruben, bukan. Tapi dari suku Lewi. Memang sudah dipilih. Mereka lah imam. Dan mereka suku Lewi ini memang tidak pernah dapat bagian wilayah tanah. Karena ketika mereka sampai di tanah Kanaan, ya, yang sekarang adalah Israel, waktu pembagian wilayah, Lewi itu nggak dapat. Karena kenapa? Mereka adalah petugas di dalam pelayanan rumah Tuhan. Sejak dalam perjalanan pun itu sudah terjadi, sudah. Yaitu melalui keluarga Harun, komunitas imam. Dan mereka sampai di tanah Kanaan juga di Israel sekarang. Mereka tidak dapat tanah warisan karena mereka mengelola rumah Tuhan, pelayanan. Itu orang Lewi. Orang Lewi bukan ukuran artinya suku Lewi yang harus mendapatkan, tetapi karena orang Lewi dipercayakan tugas imam. Kalau dulu mungkin suku Ruben sebagai imam, maka orang suku Ruben lah yang terima, karena mereka juga tidak akan dapat tanah warisan. Itu maksud dari ayat ini. Makanya dikatakan juga orang Lewi yang diam di dalamnya, tempatmu janganlah engkau abaikan. Jangan sampai lupa kepada orang Lewi, karena mereka, kenapa? Sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Kalau Ruben, Simon, Lewi, Juda, Ruben, Simon, Lewi, habis Lewi, Juda, ya, Yehuda, Dan, Gad, Naftali, Aser, Issakhar, Zebulon, Joseph, Benjamin itu dapat warisan, tapi Lewi tidak. Di dalam ayat 29 dikatakan, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang-orang asing, anak yatim, dan janda yang diam di tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saudara lihat sekarang di sini kita sudah melihat mulai terkonsep bagaimana perpuluhan ini disusun fungsinya. Secara sistematis saya boleh dapatkan dari Ulangan pasal 14 ini ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-29, kita bisa lihat bagaimana umat Tuhan diajari untuk membawa persepuluhan dari hasil kambing, domba, pertanian. Kalau yang jauh bisa per 3 tahun, kalau yang dekat mungkin per tahun. Tapi yang jelas dekat jauh itu sesuai dengan hasilnya. Namun yang mungkin lebih jauh dari rumah Tuhan, tempat di mana nama Tuhan didirikan, itu mungkin bisa per 3 tahun. Dan tadi ditulis di situ. Oleh karena itu saudara,
Orang Israel disuruh dari 9 suku ini mempersembahkan persepuluhan. Jadi secara definisi saya sudah jelaskan persentasenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepersepuluh. 1 berikan. Dari 10 itu 9 sama kamu, 1 untuk rumah Tuhan. Nah, diberikanlah ini dibawalah ke rumah Tuhan. Baru setelah di rumah Tuhan, yang mengelola rumah Tuhan adalah imam. Harus imam, jangan Lewi disebut. Imam dulu. Sama seperti Melkisedek, imam. Kalau Yakub rumah Tuhan, karena belum ada rumah Tuhan. Baru rumah Tuhan inilah ada imam. Nah, di dalam Ulangan ini sudah disusun strukturnya, sistematikanya. Siapa yang bertanggung jawab? Umat Tuhan membawa persepuluhan, dibawa ke rumah Tuhan, yang mengelola imam. Siapa imam ini? Inilah orang Lewi. Nanti kita akan bahas konteks imam ini di dalam perjanjian baru. Keseluruhan tetap imam. Bukan masalah orang Israel dan suku dan sebagainya, tetapi imam. Loh, kenapa orang Lewi? Karena mereka imam. Coba seumpamanya orangnya Yehuda, suku Yehuda sebagai imam, pasti mereka yang mengelola. Tapi konsekuensinya mereka nggak dapat. Lalu kenapa harus Lewi? Karena Lewi ini di dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir memang sudah membuktikan ketekunan, kesetiaan, karunia-karunia di dalam komunitas Harun, keluarga-keluarganya, orang-orang Lewi yang selalu respon, bahkan dapat karunia sebagai nabi, sebagai penglihatan, bahkan kebenaran. Mereka selalu takut akan Tuhan. Salah satu ketika kita lihat Musa pergi ke gunung, saudara, menerima 10 hukum Taurat. Ketika orang Israel membuat patung, wow, Tuhan marah, Musa marah. Musa bilang gini, siapa yang memihak kepada Tuhan Allah Yahweh, silakan sebelah kanan. Siapa yang tidak memihak kepada Tuhan Allah Yahweh, silakan pergi ke sebelah kiri. Tahukah siapa yang memilih Musa? Memilih Allah Yahweh. Yaitu yang pertama adalah orang Lewi. Orang Lewi ini memang sudah dari dahulu memiliki karakter sebagai selalu setia di dalam pelayanan. Namun bukan karena posisi suku Lewinya, tetapi karakternya. Nanti kita akan lihat, zaman sekarang nggak ada Lewi. Karakternya, apakah engkau pelayan, apakah hamba Tuhan, apakah engkau ada di pengembalaan, adakah engkau di rumah Tuhan? Kalau engkau nggak ada di rumah Tuhan, jangan terima perpuluhan, dosa kamu. Itu nggak boleh, harus di rumah Tuhan. Nah, setelah di rumah Tuhan dikelola oleh imam, baru di dalam pengelolaan imam inilah dikatakan di sana ada saat mereka makan bersama. Setelah mereka makan bersama dikatakan di sana, baru setelah itu dibagilah hasilnya ini, dimulai kepada anak yatim piatu, baru yang kedua janda-janda. Di dalam Ulangan pasal 14 ayat 29. Itu difungsikan untuk apa? Supaya mereka yang ada di komunitas, di keluarga suku-suku tersebut, termasuk di dalam komunitas imam atau orang Lewi, jangan sampai tidak kenyang, tidak makan, jangan sampai kelaparan. Janda-janda dari suku manapun perlu, yang tidak punya makanan dibagi dari perpuluhan, bisa. Tetapi jangan salah, seolah-olah karena konteks ayat ini banyak sekarang gereja mereka berkata, oh kalau begitu memberikan perpuluhan langsung kepada anak yatim piatu. Salah, nggak boleh memberikan perpuluhan kepada anak yatim piatu, nggak boleh. Nggak boleh memberikan perpuluhan langsung kepada janda-janda, salah itu. Nggak ada firman Tuhan seperti itu. Baca di dalam Ulangan pasal 19. Mulai dari ayat 22 itu sampai 29. Harus ke rumah Tuhan, dikelola oleh imam, dimakan mungkin di rumah Tuhan, difungsikan. Makanya nanti kita akan lihat di dalam Maleakhi itu perbendaharaan Tuhan. Itu sudah lebih spesifik, itu pengelolaan keuangan. Baru setelah itu diberikanlah pengelolaan ini kepada orang yang memerlukan. Tadi kita sudah bahas kata definisi perpuluhan. Maaser akan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, di sini kalau kita lihat
hak utamanya harus terstruktural. Rumah Tuhan dulu, jangan kemana-mana. Jadi kalau engkau di gerejamu, harus di gerejamu. Jangan pernah kamu di gereja itu bertumbuh, melayani, kau dengan perpuluhan kepada gereja lain. Itu kamu dosa. Salah kamu. Etikanya nggak pas lah. Maaf kata, kamu punya orang tua, kamu kerja, kamu punya penghasilan, gajimu ada. Lalu gajimu itu kamu kasih ke orang tua orang lain, orang tuamu aja butuh. Nah itu kan salah namanya. Secara etis teologisnya aja nggak pas. Hal yang sama. Kalau kamu diberkati di gereja itu, kamu sudah merasakan bertumbuh di gereja itu, kamu sudah komitmen setia di gereja itu, utamakan gereja itu. Baru nanti gereja itu mengelola. Pertama kepada imam. Siapa di situ imam? Nanti kita akan bahas ini di dalam perkembangan keuangan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, perpuluhan itu harus dipahami dengan benar. Kita sudah bahas dengan konteks ulangan ini, kita sudah mulai mendapatkan arahan yang benar bagaimana perpuluhan ini diberikan. Saudara, kalau saya simpulkan dari ulangan pasal 14 ayat 22-29, ada tempat yang dipilih sebagai gereja. Kalau saya bahasakan gereja, itu tempat nama Tuhan, rumah Tuhan. Yang kedua, harus diberikan kepada imam atau lewi yang bertugas, tidak dapat bagian untuk milik pusaka bersama dengan suku-suku yang lain. Mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dan tahun itu dan menaruhnya di dalam kotakmu, dibawa. Baru setelah dibawa, mungkin dimakan bersama, baru orang asing entah siapa yang masuk di situ, saudara. Dari suku-suku itu, dari suku mana aja, kalau ada anak yatim, janda, silakan dipelihara dari rumah Tuhan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin untuk pembahasan pertama, bagian pertama ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan masuk kepada pembahasan bagian kedua, perpuluhan dalam kitab-kitab berikutnya. Jadi di dalam pembahasan pertama ini, part pertama ini saya sudah menganalisa perpuluhan dalam konteks Kejadian, yaitu Abraham. Yang kedua melalui Kejadian, Yakub. Yang ketiga melalui Ulangan, ya, melalui Ulangan. Dan sampai di sini dulu part pertama. Tapi saya berharap saudara yang menonton YouTube saya ini sudah mulai memahami arahan dan prinsip-prinsip dalam memberikan persepuluhan tersebut. Sehingga saudara jangan salah bahwa perpuluhan harus dikelola, harus diatur dengan baik kepada gereja, imam, bukan lewi, imam. Lewi itu adalah oknum pengelolanya, tapi imam. Setelah imam baru diberikan kepada keseluruhan yang butuh di sana, baik itu yatim piatu maupun janda, baru diberikan. Jangan pernah berikan perpuluhan kepada janda atau yatim piatu, nggak boleh. Itu dosa, itu salah itu. Harus teratur dengan bagus. Barangkali cukup sekian hal yang pokok dalam pembagian part pertama ini tentang perpuluhan. Kiranya saudara diberkati dan saya akhiri part pertama ini. Jangan lupa tolong di subscribe dan tekan tombol lonceng supaya di mana nanti saudara mendapat informasi-informasi part berikutnya tentang perpuluhan dalam versi saya, Pastor Saur Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Amin.